Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Seiken Gakuen no Makensukai berdasarkan light novel. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton pembahasan sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar ada notif update terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Saat ini duduk di kaki kuil Dewi adalah petugas staf kegelapan Zemen. Dia melihat ke langit dengan senyum gembira di bibirnya. Dia telah menyusup ke area suci yang hanya Raja Mayat hidup yang memiliki hak untuk mengaktifkannya. Zemen di sini memainkan benda segitiga hitam di antara jari-jarinya. Fragmen Dewi yang rusak bentuknya mirip dengan piramida. Dia mengangkat pecahan itu tinggi-tinggi. Permukaan dinding mulai bergeser, seolah bereaksi dengan pecahan itu. Kuil Dewi adalah perangkat ajaib yang berfungsi sebagai estafet ke Roselia, yang memungkinkannya untuk mengirimkan ramalannya tentang masa depan. Dengan begitu, suara Dewi pemberontakan akan bergema, secara langsung mempengaruhi mereka yang dipilih oleh pedang iblis. Saat ini banyak pilar darah berkilau dengan mana yang melesat melalui hutan. Ini adalah kekuatan pedang suci Rizelia, yaitu pedang berdarah. Di sini Elvin memberitahu Rizelia untuk melanjutkannya, sementara Leonis mengikuti kedua gadis itu dan menatap kuil Dewi sepanjang waktu. Leonis dalam hatinya bertanya-tanya, yaitu tentang siapa yang sudah mengaktifkan ini. Leonis pikir ini tidak mungkin kebetulan ketika mereka kehilangan kelompok Liat dan Regel. Namun siapa saja yang menggunakannya Necrozua untuk semacam skema yang konyol, Leonis akan membuat mereka menyesal. Di sini Leonis mencoba menghubungi Sherry, tapi dia tidak menjawab. Jadi Leonis pikir Sherry mungkin telah turun ke lapisan ke-8 yang memiliki penghalang yang mematikan mana di sekitarnya. Lalu kemudian Elvin menyuruh mereka berhenti. Elvin mendeteksi seseorang tepat di depan mereka. Rizelia mengayunkan pedang sucinya ke atas dan menebas cabang-cabang di jalan. Ketika mata penyihir menerangi jalan di depan, seorang pria muda menerjang mereka. Sebuah batu seukuran kepalan tangan di tangannya. Dengan begitu, segera Leonis meneriakkan mantra, yaitu Raspa. Dengan begitu, gumpalan udara kental memukul penyerang itu kembali. Kemudian mata penyihir Elvin menyoroti penyerang, mengungkapkan bahwa dia adalah wakil komandan Pleton Liat, yaitu Delsea. Dia berbaring di tanah dengan luka bakar. Lalu Silesia menawarkan untuk menyembuhkannya dengan menggunakan pedang suci penyembuhnya. Di sini Elvin bertanya padanya apa yang terjadi. Delsea jelaskan bahwa pedang suci Liat telah lepas kendali, dan dia melihat Liat mulai berubah menjadi seperti Void. Delsea sekarang gemetar dan ketakutan. Di sini juga Delsea mengatakan kalau Gazetta dan Irma terbakar oleh api pedang sucinya, tapi dia tidak tahu tentang Bresla. Jadi Delsea pikir dia berhasil melarikan diri seperti yang dilakukannya. Tidak dapat berkata apa-apa lagi, Delsea kemudian pingsan dan tampaknya telah kehabisan kekuatan terakhirnya. Rizelia bertanya apakah Delsea baik-baik saja, dan Silesia meyakinkan kalau dianya tidak sadarkan diri. Elvin berterima kasih pada Silesia dan berdiri. Dengan wajahnya pucat, Elvin bergumam, menyebut pedang iblis. Mendengar pedang Liat kehilangan kendali seperti Musel, Rizelia bertanya kenapa dia melakukan itu. Elvin jelaskan bahwa sebagai bagian dari komite eksekutif, Liat terlibat dalam eksperimen yang berhubungan dengan pedang iblis. Mungkin begitulah cara dia mulai mendengar suara Dewi.
Leonis yang ikut mendengar langsung menangkap kalimat itu. Setelah Evin jelaskan, Leonis segera mengangkat tongkat dosa tertutup dan mulai melantunkan mantra. Leonis kasih tahu Rizelia kalau dia akan memeriksa piramida itu. Rizelia mencoba menghentikannya, tetapi Leonis menggunakan sihir kontrol gravitasinya untuk melayang ke langit dan melaju cepat. Sementara di sisi lain, Sakuya sedang menuju ke tempat Platon Regil terakhir terdeteksi. Bagi Sakuya, melacak seseorang di dalam hutan bukanlah hal yang sulit, apalagi dia bisa mencium bau mereka. Namun, itu bukan makhluk hidup yang dia deteksi, melainkan Void. Sakuya kemudian berhenti dan memperhatikan sekeliling. Dua sosok muncul mendekati Sakuya. Mereka adalah dari Platon kedua satu. Namun pandangan mereka kosong sambil mengucapkan kalau mereka menginginkan kekuatan. Pedang suci mereka telah bermutasi menjadi bentuk jahat dan meneteskan racun Void. Sakuya tidak membayangkan akan menemukan apa yang dia cari di sini. Tapi salah satu anggota Platon melolong dan mengayunkan pedang iblis berbentuk cakar ke arah Sakuya. Sakuya mengangkat suaranya dalam teriakan perang saat dia menurunkan senjatanya untuk menghadapi serangan itu, sehingga cakar besar itu hancur seolah disambar petir, dan pendekar pedang suci jatuh ke tanah. Sakuya dengan cepat mengubah posisi, waspada terhadap pengguna pedang iblis lainnya. Tidak ada lebih dari satu yang tersisa. Sakuya sangat merasakan kehadiran orang lain di belakangnya. Itu adalah Kapten Platon 21, yaitu Regil Deoska. Dia berjalan dengan susah payah menuju Sakuya tanpa berpikir, menyeret pedang iblis berbentuk cambuk ke arahnya. Sakuya bertanya secara alami apakah dia mengkonsumsi pedang suci. Namun dia tidak menerima tanggapan. Tidak punya pilihan lain, Sakuya mengangkat Reikimaru. Sakuya berharap akan menyelesaikan ini sebelum Regina datang. Pedangnya menjadi hitam dan racun mulai merembes dari lengan Sakuya. Sakuya tidak bisa membiarkan siapapun melihatnya seperti ini. Pengguna pedang iblis tampak bingung dengan perubahan mendadak pada Sakuya. Mereka bisa tahu secara naluriah bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih besar dari sekedar pedang iblis. Sakuya berjanji akan mengalahkannya sebelum kelompok lain tiba di sini. Sekarang di tempat Leonis, yang dimana dia sekarang melayang di udara memperhatikan kuil Dewi. Kemudian Leonis memberi perintah untuk membuka gerbang di depannya. Namun kuil Dewi yang membentuk piramida tidak bereaksi. Marah karena ketidaktaatannya, Leonis mengarahkan tongkat dosa tertutup ke kuil. Leonis menggunakan mantra tingkat 8, yaitu Elegy Belzerga. Leonis meluncurkan bola api yang meledak di atas kuil dengan ledakan hebat. Namun, serangan Leonis tidak banyak memberikan goresan. Kuil Dewi adalah struktur terbesar yang pernah dibangun Leonis. Bahkan ketika tentara manusia menggeledah Necrozoa, mereka gagal menghancurkan kuil ini. Leonis menghela nafas dan mulai melantunkan mantra lain. Dia melepaskan 3 bola api sekaligus. Tidak lama setelah dia melakukannya, pertahanan kuil Dewi aktif dan menyerang balik Leonis. Dan seberkas cahaya melesat menuju Leonis. Leonis dengan cepat menggunakan mantra pertahanan. Namun, mungkin karena tubuh Leonis sekarang sebagai anak kecil, Leonis kewalahan oleh badai mana, dan Leonis dikirim jatuh ke tanah. Kemudian Leonis melemparkan mantra gravitasi tingkat 8 ke kakinya, sehingga tanah di bawahnya hancur seketika, dan Leonis jatuh ke reruntuhan Necrozoa. Sesaat setelah rentetan serangan pertahanan kuil Dewi meledak di atasnya. Jadi untuk saat ini, Leonis melarikan diri. Setelah mendaratkan di tanah, Leonis menyalakan ujung tongkat dosa tertutup dan melihat sekeliling.
Leonis melihat kristal besar telah memblokir ruang besar, dan di dalamnya ada monster yang tak terhitung jumlahnya. Leonis mulai tidak senang dengan orang-orang bodoh yang telah mengotori kotanya. Leonis tidak ingin apa-apa selain memusnahkan hama ini sekaligus, tetapi menemukan siapapun yang mengaktifkan kuil adalah prioritasnya. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.